Anda ragu-ragu ingin membuka bisnis grosir? Yuk simak apa sih keuntungannya ketika Anda membuka usaha grosir. Halo Sobat Consulting, ketemu lagi bersama saya Rio Kristiantoro. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang apa sih keuntungannya bisnis grosir. Sebelum kalian nonton videonya lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian mendapatkan update-update video terbaru dan membantu kami untuk mendapatkan 10.000 subscriber. Perlu teman-teman tahu bahwa bisnis grosir itu sangat berbeda dengan bisnis distributor. Mungkin secara konsep itu hampir sama ya, bahkan identik karena hanya membeli, kemudian menyimpan dan menjual. Akan tetapi grosir ada perbedaan dengan distributor. Nah, sebelum saya membahas lebih dalam, yuk kita simak apa sih keuntungannya ketika Anda membuka usaha grosir. Yang pertama yaitu berkaitan dengan usaha, tentunya dengan modal. Grosir itu untuk urusan permodalan itu jauh lebih sedikit dibanding distributor. Karena apa? Ketika kita memulai itu tidak ada banyak biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Beda halnya dengan distributor. Mungkin ada MOU atau mungkin bahkan ada beberapa juga supplier yang harus mewajibkan distributor untuk menginjek dana atau sebagai jaminan gitu ya di supplier tersebut. Nah, makanya dari itu kalau grosir itu benar-benar bebas, nggak ada. Karena apa? Karena kita tidak terikat dengan suatu supplier tertentu. Kemudian keuntungan selanjutnya yaitu berkaitan dengan market segmentation. Jadi segmentasi marketnya atau segmentasi pasarnya untuk grosir itu jauh lebih luas. Karena apa? Karena produk yang dipasarkan sendiri itu lebih bervariatif, lebih banyak gitu ya. Dan bahkan nggak jarang sih kalau untuk urusan market valuation ini, grosir ini jauh lebih besar karena dari usaha grosir ini bisa menerapkan skema membership. Kalau distributor kan nggak bisa karena penjualan dan juga untuk skema penjualannya, diskon dan lain sebagainya. Kalau distributor itu memang diatur oleh suppliernya sehingga harga yang ditentukan juga lebih terbatas kalau untuk distributor. Sedangkan kalau grosir itu lebih bebas, variasi barang lebih banyak, kemudian margin yang dihasilkan itu jauh lebih bersaing gitu ya untuk usaha grosir. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu keuntungan grosir adalah seperti yang saya sebutkan yaitu tentang margin ya. Kalau ngomongin margin di grosir itu jauh lebih fleksibel dalam menentukan harga jualnya. Ya, jadi kita bisa menilai pasar kita itu sejauh apa. Apakah harga di rate sekian itu bersaing atau tidak. Beda halnya dengan distributor. Kalau distributor harganya itu memang sudah ditentukan dari supplier gitu ya. Sudah ditentukan dari supplier, harga jual sekian, skema diskon segala macamnya seperti apa. Kalau grosir bebas. Bebas menjualnya ke siapapun. Kemudian harga yang kita terapkan itu berapa. Yang penting pasar mampu menyerap. Sudah itu aja. Jadi grosir fokusnya di situ. Yang selanjutnya yaitu dari produk. Produk sendiri kalau untuk usaha grosir gitu ya, untuk usaha grosir itu lebih variatif, lebih banyak. Sehingga pasar yang kita cakup atau pasar yang akan kita kelola itu jauh lebih luas dibandingkan distributor. Ya, jadi grosir ini cukup menjanjikan ketika kita menerapkan skema itu. Tapi pastinya setiap usaha itu pasti ada sisi keuntungannya dan juga kerugiannya gitu ya. Jadi untuk distributor dan juga grosir secara bisnis proses hampir mirip, tetapi ada beberapa hal yang memang ada pembedanya gitu ya. Mungkin ada beberapa gambaran gitu ya. Apa sih yang harus diperhatikan gitu ya? Apa sih yang harus diperhatikan ketika kita memulai atau mengelola usaha grosir gitu ya. Yang pertama pastinya di bidang marketingnya nih ya. Di bidang marketingnya ada beberapa poin yang harus dilakukan berkaitan dengan marketing, terutama untuk strategi bisnisnya. Dalam hal ini untuk melakukan agar marketingnya itu bisa berjalan, ada beberapa strategi yang mungkin bisa diperhatikan. Salah satunya adalah memiliki gudang. Grosir beda dengan distributor, salah satunya ada di gudangnya.
Karena apa? Grosir harus memiliki gudang yang lebih luas dibanding distributor. Kenapa? Karena itu tadi, barang yang kita jual itu jauh lebih bervariatif. Sehingga gudang penyimpanan yang diperlukan itu berpotensi menjadi lebih besar dibanding distributor. Kemudian yang kedua yaitu berkaitan dengan promosinya. Promosi ini mungkin kalau grosir yang lagi yang lagi booming gitu ya, itu dilakukan dengan membership. Jadi untuk membantu tim salesnya atau tim marketingnya biasanya dibuat membership. Nah, membershipnya seperti apa? Mungkin bisa jadi reseller, dropshipper, dan lain sebagainya. Nah, itu akan dikelola oleh tim marketingnya. Sehingga di usaha grosir itu nanti untuk penjualannya itu juga tidak terlalu susah payah gitu ya. Karena apa? Kita sudah menerapkan sistem membership, mungkin dengan cara dropshipper itu tadi. Kemudian selanjutnya yaitu yang harus diperhatikan juga masalah modernisasi bisnis gitu ya. Untuk meningkatkan kinerja dari sebuah usaha itu modernisasi itu sangat penting. Bisa jadi salah satunya menggunakan platform lah. Ketika melakukan penjualan itu akan jauh-jauh sangat membantu gitu ya. Jadi meskipun grosir ini berpotensi sangat besar, tetapi dalam penjualannya pun kita juga tidak melepaskan dengan namanya teknologi. Jadi kita harus selalu update bagaimana cara sih memasarkan dengan marketplace tersebut gitu ya. Kemudian yang terakhir, hal yang harus diperhatikan yaitu berkaitan dengan tentunya pasti keuangan. Ya, keuangan harus benar-benar dipantau, jangan sampai penjualan kita besar tetapi retur kita juga besar. Itu karena net salesnya itu juga hasilnya juga akan kecil, karena net sales itu ya penjualan dikurangi retur-returnya. Jadi kelihatannya aja omsetnya besar tetapi returnya juga besar, juga ngapain. Jadi hal tersebut juga harus bisa dievaluasi. Dan data-data tersebut itu bisa didapatkan dari laporan keuangan. Oke, sebelum kalian selesai nonton videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan nih update-update video dari The Consulting dan kalian bisa membantu kami dalam mencapai 10.000 subscriber. Nah, itu tadi adalah penjelasan atas apa saja sih keuntungan ketika membuka usaha grosir. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.